Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, kami mewasiatkan pada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang di atas tadi kami baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, di antara jejak-jejak ibadah yang menyimpan hikmah agung dan pesan kemanusiaan yang mendalam adalah ibadah kurban. Kurban adalah pendidikan spiritual yang mengajak setiap insan yang beriman untuk menyembelih egonya. Saya ulangi lagi, kurban itu adalah pendidikan spiritual yang mengajak setiap insan beriman untuk menyembelih egonya, menundukkan keakuannya, aku, menundukkan, menenggelamkan keakuannya, kepentingan pribadinya demi mencapai ridha Allah dan kemaslahatan bersama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, kita bisa memahami bahwa yang sampai dari kurban kita itu bukan daging atau darahnya, tapi berkaitan dengan ruh spiritual, yaitu ketakwaan tadi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta atau darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa nilai sejati dari ibadah kurban itu bukan bentuk lahiriahnya, Pak, ya, tetapi pada ketundukan hati dan keikhlasan jiwa kita dalam menjalankan perintah ilahi. Maka berkurban sejatinya itu adalah saat seorang hamba itu berani memotong tali keakuannya. Aku itu loh, itu harus diputus, menenggelamkan atau menyembelih ego dan kepentingan pribadinya, lalu menyambut kepentingan umat, kepentingan kemaslahatan bersama dan perintah Rabb-nya dengan penuh cinta dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin sekalian, spirit berkurban itu kan menghidupkan jiwa solidaritas dan empati kepada sama. Jadi ada hadis riwayat Bukhari Muslim itu, Rasulullah ditanya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya,
Ayul islami khairun, Islam yang bagaimana yang paling baik itu? Lah, apa jawab Nabi apa, saudaraku sekalian? Nabi menjawab tut'imut ta'am, yaitu memberikan makan. Ini Pak. Jadi Islam itu menumbuhkan jiwa solidaritas dan empati. Tut'imut ta'am, memberi makan. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Kita terbuka Pak, cakrawala kita terbuka bahwa Islam itu adalah agama empati. Ya, ini Islam itu adalah agama peduli dengan penuh keramahannya. Ya, salah satunya kurban itu Pak. Kurban itu adalah bentuk nyata dari memberi makan kepada yang membutuhkan. Ya, menyapa masyarakat dengan cinta dan kepedulian. Daging kurban yang diberikan itu adalah simbol persaudaraan sosial, menumbuhkan rasa bahwa kita semuanya adalah satu tubuh dalam iman, satu keluarga besar yang dinamakan keluarga besar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin pertama, bahwa kurban itu menumbuhkan solidaritas dan juga empati kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, kurban itu menyembelih ego untuk kemanfaatan bersama. Nah, ini saya ingin pertegas kembali, kita hidup di zaman yang penuh dengan individualisme Pak. Ini kita itu hidup di zaman yang penuh dengan keegoan diri. Jadi istilahnya aku duluan, aku sik. Intinya aku sik. Kalau bahasa Jawanya begitu. Ya. Kurban datang sebagai ya semacam peringatan atau teguran yang lembut dari langit bahwa kamu bukan satu-satunya yang butuh bahagia. Gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang butuh bahagia, tapi ada orang lain yang perlu senyum dan perlu makan hari ini. Maka berkurban merupakan latihan kita untuk menyembelih ego pribadi kita. Ma'asyiral muslimin sekalian, kami mengingatkan ya, kalau ego itu adalah musuh tersembunyi dalam dada manusia. Ia membisikkan agar kita itu mementingkan diri kita sendiri dan tidak menengok pada kepentingan orang lain. Gitu. Orang gagas ya, tonggone arep kaliren, arep ora maem, nah, itu tidak mementingkan orang lain, tidak memperdulikan orang lain. Ya. Ego itu menyimpan kebahilan Pak, menghidupkan kebahilan. Namun ibadah korban itu mendidik kita untuk melawan bisikan-bisikan itu. Ya. Bukan secara simbolis kita menyembelih sapi atau kambing, tapi justru kita itu menyembelih keegoisan kita, keangkuhan kita, membunuh rasa bahwa lebih baik dari yang lain. Kita itu lebih baik dari yang lain itu ditenggelamkan, menghidupkan cinta, menghidupkan empati tanpa pamrih. Kalau kita mau meneladani ya ketulusan Nabi Ibrahim ya Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, tiada tanya, tiada ragu, ia melangkah dengan jiwa yang tulus, penuh dengan kepatuhan, sehingga Allah pun memuji
Ibrahim dan juga putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri, ini falamma aslama, siapa itu? Ibrahim dan putranya telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, kemudian dan apa wa tallahu lil jabin itu Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, wa nadahu ayya Ibrahim, kami panggil dia wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kisah ini menjadi pelajaran moral yang agung bagi kita, bahwa puncak pengorbanan bukan pada hasil, Pak. Puncak pengorbanan itu bukan pada hasil, tapi pada niat dan ketulusan. Nabi Ibrahim itu menyembelih ego keayahannya. Ini Nabi Ibrahim menyembelih ego keayahannya. Ismail menyembelih egonya sebagai anak. Maka lahirlah korban sebagai syariat. Hingga saat ini ya, kita pada zaman kita ini itu apa istilahnya, kita harus mampu mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, secara singkat saja mengingat waktu, korban itu ketika Idul Adha ya saudaraku sekalian, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kurban dan syukur. Ibarat kurban dan syukur itu dua saudara kembar gitu aja. Tidak ada kurban tanpa syukur, ya. Tidak ada syukur tanpa seseorang itu kemudian berani berkorban. Seseorang yang rela menyembelih hartanya, membelanjakan hartanya demi Allah, adalah orang yang menyadari bahwa semua yang ia miliki itu hanyalah titipan sementara. Ia bersyukur lalu mengeluarkan sebagian dari apa yang ia miliki untuk saudara-saudaranya. Nah, syukur seperti inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur. Ini kalau diterjemahkan agak lengkap ya, sesungguhnya jika kamu benar-benar bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Aku benar akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin sekalian, oleh sebab itu korban ini menjadi manifestasi, ini perwujudan dari rasa syukur kita. Jadi memang syukur itu bukan mujarad torful lisan saja. Jadi syukur itu tidak hanya diucap dengan lisan saja, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yaitu mampu berbagi nikmat kepada sesama. Ma'asyiral muslimin sekalian, yang terakhir, yang keempat, saya memotret dunia ini ada sesembahan baru, Pak. Ya, mungkin saya terlalu kritis atau terlalu sensitif, silahkan saudara menilai sendiri, tetapi coba diperhatikan seksama dulu. Di era modern ini, dewasa ini, manusia tidak lagi menyembah berhala yang terbuat dari batu atau barang-barang gitu ya, tetapi justru menyembah egonya sendiri.
ia menjadi hamba jabatan, ia menjadi budak harta, ia menjadi tawanan dari ambisinya itu, maka ibadah korban ini, saudara sekalian, ini adalah tamparan untuk jiwa kita agar kita itu kembali kepada fitrah. Ya, kita pernah melihat orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya, sehingga Tuhannya itu ya hawa nafsunya itu. Ya, kalau di dalam Al-Quran kita bisa menyaksikan Quran surah Al-Jasiyah ayat ke-23 ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin. Nah ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Nah ini. Kita terbelenggu ya oleh hawa nafsu kita sendiri. Orang yang tidak mau berkorban, tidak mau berbagi, enggan memberi ruang untuk sesama, sesungguhnya ia sedang diperbudak oleh egonya. Ia telah menjadi hamba daripada egonya. Ia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, penguasa yang menguasai dirinya. Karena keakuannya itu loh, aku, akhirnya ya ini tadi, dia menjadi hidupnya itu terpasung oleh keakuan atau keegoinya itu. Ma'asyiral muslimin sekalian, yang terakhir nomor 5, kurban sebagai pendidikan jiwa kita, Pak. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk cinta Allah melebihi segalanya. Bahkan jika harus menyentuh sesuatu yang kita cintai, seperti harta, kenyamanan, ego, kita siap mengorbankannya demi cinta yang lebih tinggi. Coba, tadi kita belajar kisah Nabi Ibrahim dan putranya tadi. Bayangkan Pak, seorang ayah seperti Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya. Ini Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya, itu ujian berat. Ini bukan soal pisau atau darah, bukan ya. Tetapi Ibrahim ini dihadapkan pada cinta seorang ayah, tapi dia harus meletakkan cinta kepada Allah itu di atas segalanya, bahkan kepada anak dan keluarganya. Inilah makna sejati dari kalimat Allahu Akbar. Lah ini makna sejati dari kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, ini deklarasi bahwa Allah lebih besar dari diriku, dari hartaku, dan dari egoku, dari keluargaku, kepentinganku. Maka aku rela mengorbankan apa yang aku cintai demi zat yang lebih mencintaiku dari siapapun. Nah ini saudara sekalian, semoga paparan singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini menjadi bentuk tasjih untuk saudara-saudara sekalian, dan kita jadikan kurban ini atau ibadah kurban ini sebagai momen kita mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, menyembelih ego kita. Jadikan darah yang mengalir itu sebagai simbol bahwa yang najis, yang kotor dari diri kita itu ikut mengalir, ikut pergi. Ya, jadikanlah daging yang dibagikan itu sebagai bukti bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, gitu Pak. Kalau saya membayangkan jenengan motong kambing atau sapi itu kan masyarakat tidak ngerti, dagingi sopo pun itu kan tidak ngerti gitu. Itu kontribusi nyata bahwa kita tidak mau pamrih, kita tidak mau pujian manusia, dan kita ingin hidup tidak untuk diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya, ya, khususon ibadah kurban yang kita lakukan kelak, dan
berkah ridho serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana warzuqna ya rabb. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma ja'al baladana Indonesia hadza baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al-mujahidin fi Palestin ya Rabb. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma tsabbit aqdamihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'id Masjidal Aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus